Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke Demak dan juga nanti akan ada live report dari daerah Pekalongan. Tapi terlebih dahulu kita menuju ke rekan kami ada di Demak, Jawa Tengah, ada Samsul Arifin di sana. Samsul. Ya, selamat petang, Tessa. Saat ini kondisi Baik. ketinggian air? Ya, baik Tessa, dapat saya kabarkan sore ini saya berada di Desa Prambalan, satu dari puluhan desa di Kecamatan Sayung yang terendam banjir. Sebanyak 1.300 kepala keluarga atau 4.700 jiwa ini terdampak banjir dan 165 diantaranya mengungsi, baik itu di balai desa, kemudian di musola dan masjid. Sebelumnya para pengungsi ini dievakuasi paksa karena ketinggian air di rumah mereka terus meninggi, membahayakan. Maka kemudian para ibu-ibu, lansia dan juga anak-anak dievakuasi ke balai desa setempat. Banjir di Prambalan ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kemudian juga meluapnya Sungai Seruni yang tidak mampu lagi menahan atau menerima kiriman air dari kawasan Semarang Atas dan Kabupaten Semarang. Saya kabarkan bahwa banjir di Kabupaten Demak kali ini adalah terbesar di 5 tahun terakhir dengan jumlah desa yang tergenang mencapai 23 dari 8 kecamatan, antara lain di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Karanganyar, kemudian ada Kecamatan Gajah, Demak Kota, kemudian ada juga di Meranggen dan di Bunang. Ya. Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan didukung oleh SAR Polres Demak dan para relawan baik dari Tagana maupun dari desa setempat sudah melakukan penanganan bencana, yaitu dengan mendirikan dapur-dapur umum dan posko kesehatan. Demikian, Desa. Bagaimana dengan curah hujan di sana? Bagaimana dengan cuaca di sana? Apakah mungkin ada tanda-tanda banjir akan surut? Hari ini tidak turun hujan, tapi mendung tetap menggelayut di atas wilayah ini, dan diperkirakan genangan ini akan bertahan lama karena Desa Prambalan ini adalah desa yang memiliki kontur cekungan, ya, jadi berada di dalam cekungan sehingga ketika ada banjir maka itu akan bertahan lama. Kecuali apabila dalam beberapa hari ke depan tidak turun hujan lagi dan cuaca panas, maka itu bisa berkurang. Demikian. Sudah berapa lama sebetulnya banjir ini terjadi di sana? Banjir terjadi sekitar 4 hari lalu, tetapi semenjak tanggal 30, 31, kemudian kemarin tanggal 1 karena hujan sangat lebat, banjir semakin meninggi dan hari ini di Desa Prambalan masih berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Jadi warga sekarang mengungsi. Di belakang saya ini ada tempat pengungsian di balai desa, ada sekitar 165 warga yang mengungsi di tempat ini. Apakah masih ada warga yang masih bertahan di rumah mereka meskipun sudah disiapkan posko pengungsian? Ya, sebagian warga masih bertahan karena warga menjaga harta kekayaannya. Kalau disebut dengan rojokoyo kalau orang sini bilang, jadi mereka tetap berada di tempatnya masing-masing. Sementara ibu-ibu dan lansia serta anak-anak itu diungsikan di masjid, musola dan di balai desa. Bagaimana dengan kondisi pengungsian? Apakah mungkin dari segi logistik tampaknya mencukupi atau kira-kira membutuhkan bantuan apa? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari sisi kebutuhan belum sebanding dengan bantuan yang diberikan, ya. Karena saya tadi melihat masih sangat minim sehingga warga masih sangat membutuhkan bantuan. Walaupun kemarin Bu Bupati bersama Pak Kapolres juga sudah meninjau dan memberikan bantuan logistik, tapi dinilai belum memadai menurut saya. Baik. Begitu.
Terima kasih Samsul Arifin atas laporan Anda dari Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya pemirsa kita menuju juga masih dari daerah Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan. Sudah ada rekan kami di sana, Edi Mustafa. Edi Mustafa, Anda bisa kabarkan bagaimana kondisi terkini dari banjir di sana? Sudah setinggi apa ketinggiannya dan bagaimana pula kondisi korban banjir? Baik, untuk kondisi banjir di wilayah Kota Pekalongan, yang terutama yang merendam di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat maupun Kecamatan Pekalongan Utara, saat ini kondisinya sudah berangsur mulai surut. Jika kemarin ketinggian air mencapai 1 meter lebih, saat ini kondisi banjir mencapai bervariasi hingga mencapai sekitar 60 cm. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang rendah dan juga kondisi di sungai Bremi maupun sungai Meduri yang menampung debit air sudah mulai turun, sehingga mengoptimalkan pompa-pompa di beberapa titik untuk menyedot banjir itu untuk dialirkan ke sungai, sehingga banjir yang ketinggiannya cukup tinggi bisa berangsur-angsur mulai surut. Kemudian untuk warga yang pengungsi hingga saat ini mencapai sekitar 1.964 jiwa yang berada di sekitar 28 titik lokasi pengungsian. Hal ini disebabkan karena kondisi rumah yang rendah dibandingkan dengan jalan, sehingga kondisi pengungsi sendiri dari baik logistik maupun bantuan yang lain sangat minim, sehingga terutama kebutuhan anak-anak baik dari pampers maupun selimut maupun obat-obatan itu masih minim, sehingga apa yang dibutuhkan saat ini belum mencukupi begitu. Ya, Anda bisa informasikan sebetulnya apa yang menyebabkan banjir ini? Apakah mungkin diakibatkan meluapnya aliran sungai atau bagaimana? Banjir yang melanda di wilayah Pekalongan ini akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak hari Jumat kemarin hingga Sabtu pagi, yang menyebabkan debit air itu sangat tinggi, dan juga akibat luapan dari sungai Meduri maupun sungai Bremi, karena beberapa titik di sungai tersebut meluap, sehingga bahkan ada juga yang mengalami kerusakan, sehingga debit air dari sungai itu melimpas atau meluap ke pemukiman warga, sehingga merendam pemukiman warga. Ya, kemudian air itu ketinggiannya paling tinggi berapa di sana? Untuk saat ini paling tinggi ketinggian air mencapai sekitar 60 cm, karena sejak tadi pagi pompa-pompa air yang di beberapa titik sudah dioptimalkan, dan juga di sepanjang aliran sungai Meduri maupun di sungai Bremi itu diberi sandbag atau kantong-kantong pasir itu untuk menanggulangi luapan dari sungai tersebut. Gitu. Ya, Edi, kita juga ingin tahu dengan menggunakan pompa-pompa yang sudah dikerahkan butuh waktu berapa lama kira-kira banjir di sana bisa surut? Jika kondisi cuaca cerah dan hujan tidak terlalu dengan intensitas tidak tinggi, kemungkinan 2-3 hari mungkin bisa surut, sehingga warga bisa kembali ke. Halo, Edi? Halo, ya. Ya, Edi, gitu. ya butuh waktu berapa hari? Suara Anda terputus tadi, Edi. Butuh kalau cuaca mendukung kondisi cerah, tidak turun hujan dengan intensitas tinggi, diprediksikan mungkin 2-3 hari bisa surut begitu. Oke, baik. Terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Samsul Arifin dari Demak, Jawa Tengah.